Oke pemirsa, segmen terakhir ini kita akan lanjutkan dialog dengan Bapak Pumbida Hidayatullah, anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi Partai Golkar tentang nasib buruh berkaitan dengan kenaikan BBM. Jadi apa solusi terakhir yang mungkin bisa meredakan gejolak di kalangan buruh lah ini? Ya, memang persoalannya kebijakannya tidak bisa dilaksanakan dalam konteks satu sektor aja ya. Misalnya isunya ketenagakerjaan. Ini sangat-sangat picik lah kalau pemerintah membebankan masalah ini sektor katakanlah utusannya Kementerian Tenaga Kerja. Ini sangat tidak adil menurut saya. Harusnya secara keseluruhan seorang presiden dapat memberikan semacam koordinasi kepada seluruh bagian daripada kementerian yang melibatkan buruh, mulai dari Kemenakertrans, kemudian juga perindustrian, perdagangan, ya, dan tentu yang ada hubungan semua dengan perekonomian, termasuk SDM dan lain-lain. Di dalam konteks ini bagaimana kemudian bisa melakukan basis-basis pertolongan lah, istilah perhatian khusus kepada buruh. Karena itu kan sebenarnya janji presiden sendiri. Presiden sudah beberapa kali di dalam statement-statement formalnya itu menjelaskan bahwa buruh ini harus diperhatikan, buruh ini tidak boleh ditinggal dan lain-lain. Bahkan jargon daripada kabinet ini kan adalah pro growth, pro job. Jadi penciptaan lapangan pekerjaan, pro growth untuk terhadap pertumbuhan, tapi pro job juga istilahnya. Nah, kalau buruh tidak happy dengan job-job ini bagaimana? Nah, basis-basis yang harus dilakukan banyak sebetulnya. Tadi dalam konteks keekonomian gitu, tapi kan ada juga masalah kesejahteraan yang harus diperhatikan. Nah, masalah kesejahteraan ini memang tidak bisa seperti membalik tangan. Prosesnya ada proses yang lebih real agar di kemudian hari buruh bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak. Intinya begini, di negara-negara yang maju, yang namanya pekerja, level pekerja itu sudah dibilang basis middle class gitu loh. Jadi dia bisa punya rumah, dia bisa punya kendaraan lah, apakah itu motor, apakah itu mobil gitu. Dan kemudian paling tidak dia bisa menikmati pendidikan yang layak, kesehatan, dan juga rumahnya itu paling tidak ada kulkas, makan enak, dan lain-lain gitu. 4 sehat 5 sempurna, itu cukup ya. Jadi tidak berlebih, tapi cukup untuk running itu sampai dia kemudian anaknya dewasa dan bisa melanjutkan menjadi usia produktif yang bisa menghasilkan juga. Nah, ini kan yang diharapkan. Bagaimana kita mendesain ke sana? Jadi solusinya nggak bisa karena ini BBM naik, BBM naik, kita solusinya gimana? Itu sebetulnya kalau jalanin negara seperti itu namanya kita pemadam kebakaran. Harus ada grand design yang terlebih dahulu. Bagaimana? Selama ini ada grand design kayak gitu nggak sih? Tidak ada yang saya lihat. Bahkan negara ini mau dibawa kemana juga kita nggak ada grand design-nya gitu. Ya, nggak seperti dulu ada GBHN gitu ya. Intinya begini, walaupun tidak ada GBHN, seorang presiden itu bisa mempunyai visi dan misi ke depan yang bisa disesuaikan di dalam konteks RPJPN ya, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang, RPJPN, Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Nah itu sebenarnya nggak ada masalah. Intinya gini, seorang presiden, seorang pimpinan negara ini berhak menentukan arah negara ini mau dibawa kemana negara ini. Apakah negara ini mau menjadi negara maritim? Apakah negara ini mau menjadi negara agraris? Apakah mau menjadi negara industri? Atau negara adik kuasa sekalipun boleh-boleh aja. Tapi harus jelas. Nah, ketika kita mempunyai visi di sana, misinya seperti apa? Jadi sektor perburuhan, pekerjaannya mau dibangun seperti apa? Sektor pendidikannya, persiapan tenaga kerja dan lainnya mau bentuk seperti apa? Karena kan membutuhkan sumber daya manusia semua. Dan harus didesain gitu loh. Ya, sebetulnya pemerintah kita ini desain atau mungkin kebijakan jangka panjang terhadap buruh itu seperti apa sih? Ya kalau saya lihat memang dalam konteksnya masih terlalu mengandalkan basis pengiriman ke luar negeri. Suka tidak suka, walaupun mereka pasti deny lah, pasti dia bilang kita tidak ada target untuk menambah TKI, pasti itu dibilang. Padahal sebenarnya ada. Jadi istilahnya karena mereka bisa juga perlu. Nah, karena mereka tidak mampu menciptakan pekerjaan di lapangan pekerjaan di dalam negeri, targetnya ada ke luar negeri. Jadi kalau katakanlah sekarang yang menjadi masalah adalah basis-basis sektor informal, yaitu PRT dan lain-lain. Nah, mereka mengurangi itu. Alasannya sekarang kita akan mengirim yang sektor formal, seperti katakanlah operator mekanik dan lain-lain, dan kemudian perawat, dan jadi malah lebih pakai skill gitu. Tapi kan ini bukan berarti kita
berhasil gitu loh. Targetnya salah sekali kalau menurut saya. Berarti memperkaya negara lain. Nah, tetap kita akan menjadi budak di negara lain, tidak menciptakan istilahnya tidak menaikkan marwah bangsa ini menjadi pemilik bangsa gitu. Tapi kita justru serving bangsa lain gitu loh. Padahal kalau kita budidayakan, kita berdayakan di negara sendiri, efek dominonya akan semakin. Betul. Saya tanya aja, Les. Cina itu jumlah penduduknya berapa? Kan 1 miliar lebih. 1,4-an kan kira-kira kan, betul. Tapi ada TKI-nya, TKC-nya nggak? Tenaga kerja Cina di luar negeri? Nggak ada kan? Mereka tidak mengirim tenaga kerja ke luar negeri. Tapi yang mereka kirim adalah perusahaan-perusahaan yang mereka ekspansi ke luar negeri. Dan kemudian orang-orang yang Cina yang bekerja itu di perusahaan mereka. Jadi mereka tetap jadi tuan. Gitu loh. Ini yang harus kita bangun gitu loh. Jadi secara spesifik sebetulnya kesalahan departemen atau kementerian ketenagakerjaan atau pemerintah secara keseluruhan? Saya runut lagi ya ke hulunya. Persoalannya sebenarnya kita tidak stabil di dalam konteks mendesain basis energi di Indonesia. Kekurangan energi inilah yang membuat kita terbentur di dalam berbagai macam. Kita tidak bisa membangun yang namanya industri, misalnya. Bukan, istilahnya energi yang kita miliki ini tidak bisa dikonversi menjadi industri yang menyerap tenaga kerja. Coba aja sekarang, kalau ada kita mau bangun industri, minta listrik setengah mati. Gitu loh, intinya kayak gitulah. Nah kalau ini sebenarnya bisa, kan ESDM beberapa kali, jangan ekspor mineral-mineral ke luar negeri, ya kan? Kayak nikel lah, harus buat smelter gitu. Oke, kita buat smelter mau, tapi listriknya mana? Listriknya suruh buat juga, ya setengah mati lah orang. Harusnya listrik itu adalah tugas dari negara gitu. Ketika ada kebijakan hilirisasi yang jelas terhadap suatu kebijakan itu, disuplai lah energinya gitu. Ini energinya kita masih biartet kan sebetulnya. Nah, dan sumber-sumber energi kan banyak sekali sebetulnya. Banyak sekali. Pemanfaatan renewable energy dan energi alternatif yang tidak maksimal. Grid yang sangat-sangat tidak efisien. Mekanisme grid, sistem grid ini kita perlu upgrade gitu supaya lebih efisien. Dan masalah-masalah tadi sumber-sumber energi yang dijual murah ke luar negeri, ini harus menjadi PR pemerintah ke depan untuk bisa mendesain di mana kemudian soalnya gini, suka atau tidak suka, kalau kita punya industri yang kuat, punya lapangan pekerjaan yang kuat. Tadi saya bilang kalau kita misalnya prioritasnya negara agraris, kalau kita punya pertanian yang kuat pun itu akan menyerap tenaga kerja juga gitu loh. Karena apa? Pertanian yang kuat itu harus didukung oleh industri pertanian yang kuat juga. Itu akan menyerap tenaga kerja juga sebenarnya. Nah ini secara sistem harus didesain secara holistik supaya semua terakomodir ya. Mau ke arah maritim juga tetap akan perlu tenaga kerja, mulai dari penangkapan ikan, yang mengoperasikan kapal, kemudian yang urusan transportasi laut gitu dan lain-lain, sampai ke processingnya, sampai sebenarnya harus didesain dengan baik. Dan itu harus ditata dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang nyambung. Kadang-kadang kan muncul kebijakan yang di sini bagus, di sini tidak, di sini bagus, di sini ini. Nah ini tugasnya pemerintah sebenarnya. Oke, ke depan saya kira mungkin Anda setuju ya bahwa pemerintah ini janganlah lagi-lagi membebani rakyat ya dalam situasi yang kurang menguntungkan. Kalau begitu kaitannya dengan kenaikan BBM, mungkin ada sesuatu pesan yang ingin Anda sampaikan kepada para buruh, silakan. Ya, saya berpesan kepada teman-teman buruh dan bekerja di seluruh Indonesia agar mendukung proses kenaikan BBM ini dalam konteks kita menjaga harkat dan martabat bangsa ini sebagai satu negara yang tetap berdiri, dikarenakan basis-basis keberadaan bangsa ini harus dijaga. Tapi bersama-sama mari kita juga memperjuangkan hajat hidup buruh jangan sampai terganggu dari kenaikan BBM ini. Jadi intinya daripada kita tolak dan tidak ada solusi, akhirnya terjadi stagnansi di dalam konteks perjalanan bangsa ini, lebih baik kita cari solusi yang lebih kondusif dengan cara kemudian hari kesejahteraan para buruh pun terjaga, tapi negara ini tetap ada eksistensinya. Oke, terima kasih Pak Hidayatullah. Mudah-mudahan diskusi yang singkat ini bisa bermanfaat dan Anda bisa kembali lagi ke dapilnya besok, mungkin hari Sabtu Minggu. Iya, besok saya mungkin belum bisa berangkat. Belum bisa berangkat. Oke, dan pemirsa, demikianlah diskusi kami kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda sekalian dan kita tunggu detik-detik kenaikan BBM dan bagaimana dampaknya kepada masyarakat. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.